Ini ada sebuah bola Bu Mona. Bola voli yang saya pegang. Perspektif Bu Mona sebagai seorang pendidik yang mengajarkan paling tidak mata pelajaran kepada anak-anak RA. Apa yang bisa Bu Mona jelaskan? Gak usah mikir ya, kalau suwe, mari kita kan. Bahwa kalau untuk TK jelas mereka akan menuju pada bentuk. Ya, satu bentuknya. Kemudian bola ketika dilempar itu pasti di atas, dia akan turun ke bawah. Nah, itu bisa kita jelaskan bahwa kenapa bola dilempar ke atas kok jatuhnya ke bawah. Itu bisa kita menjelaskan mereka tentang gaya. Oh, bentuk gaya. Soalnya mantap. Iya. Habis ngajar kelas 1 terus mutasi ke RA. Semoga gajinya bertambah gak berkurang. Terus Kemudian bisa bola itu bagi mereka ya. itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena bola ini bisa mereka lempar, bisa mereka tendang. Bola bagi mereka sesuatu yang menyenangkan. Iya. Oh, Bisa mereka lempar, bisa mereka tendang. bisa mereka kunyah? Enggak lah. Kalau bolanya misalnya makanan berbentuk bulat seperti bola, itu bisa mereka punya. Terus Seperti pentol. pentolnya mafia pentol. Ya. Kemudian mereka juga ketika lihat bola, bentuknya bulat, mereka berpikir bumi kita itu juga bulat. Oh gitu ya. Iya. Tutup bumi gitu. Ini jatah Ibu Leli di PKB. Ya udah tak mundur, sudah selesai. Tadi yang kurang, amat sangat kurang itu ketika Bu Mona sebut bentuk. Iya. Warna. Iya, warna. Lah ya turun kok iya. Iya. Saya sebutkan warna. Oh. Iya, kalau masih TK warna. Jadi perspektifnya anak TK seperti itu. Sekarang perspektifnya anak MI, karena Bu Leli. Saya untuk bola voli sendiri itu hanya sekali. Oh iya. Bulannya Cak Iwan berkali-kali. Bola voli itu kan berat. Oh iya, Dan benar. ketika yang pertama di bola voli itu adalah teknik atau belajar cara untuk memainkannya. Untuk bola voli itu tidak bisa dilempar dengan satu tangan, tapi dibutuhkan dua tangan. Ndelok kelas piro iku? Nek kelas 6 yo. Yo iso. Makanya Oh. bisa. Terus Nah, ketika memainkan bola voli, di situ mutlak dia tidak bisa bermain sendirian. Artinya butuh tim, butuh teamwork atau butuh kerjasama. Mengajarkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya kerjasama. Ketika bermain voli, tentunya punya tujuan untuk mencapai skor tertinggi karena di situ terdapat kompetisi. Maka untuk mendapatkan skor tertinggi atau untuk bisa melawan dari tim tandingnya, maka di situ dibutuhkan trik-trik atau cara kekompakan juga dari tim yang sudah ada. Artinya mutlak dibutuhkan sebuah kerjasama. nggak dibutuhkan teknik bermain. Iya, tekniknya. Apa lagi misalnya? Sudah. Kalau Pak Dadang. Kalau dari segi olahraga misalkan saya sekarang tendangan pisang. Mau tendangan pisang. Bagaimana Bola voli. Iya kan ada juga yang bisa orang pun gitu. Oh. Nah, Yang jadi itu tendangan pisang.
Kalau tendangan pisang yo sepak bola. Hampir sama Bu. Hah? Hampir sama. Oh, hampir sama. Jadi gimana? Iya Taten. Kalau tendangan pisang. Mulan bis Ah. versinya Loh, yo. penyebutan. Penyebutan yo nek jenenge tendangan itu kaki. Lanjut. Jadi bagaimana gerak bola bisa dapat diatur oleh power yang diberikan itu. Jadi kapan bisa lurus saja ke bawah pukulan itu dan kapan bisa melengkung seperti itu. Ini sampean nyemes melengkung hampir muter. Kalau di dalam mungkin bisa Kalau dipelajari. dipelajari bisa. Terus lanjut. Terus kalau dari segi agama, Ya. ketika bola dipantulkan itu semakin tenaganya maka kontrolnya juga. Nah itu kita ibaratkan dengan relasi atau amplitude. Semakin banyak kita memberi maka akan banyak. Nah, ini pukulannya semakin lemah maksud semakin banyak memberi. Ya, oh ya, semakin Oh, ya. sedikit. Ya, kembali. Waduh. Semakin Ini ujian tak coret kalau biji papat ini. Mengapa sih saya panggil teman-teman sampean ada di depan? Hidup ini adalah perspektif. Cara pandang kita ke depan. Cara pandang ke depan itu tidak luput dan tidak bisa dihindari dari pengetahuan, skill, dan attitude dari yang kita miliki. Semakin kita belajar, di situ kita akan kaya dengan narasi yang akan kita bangun. Mengapa tadi saya katakan ketika kita berbicara tentang pengetahuan, knowledge, itu tidak bisa dilepaskan dari skill. Karena apa? Ada orang yang pandai berbicara, ada orang yang pandai katanya secara intelektual, tapi tidak bisa bekerja. Ketika itu yang kita dapatkan, maka ya amit-amit, jangan sampai perilaku kita seperti itu. Maka tugas utama kita banyak belajar, banyak baca, banyak sharing, terus tingkatkan kemampuan. Tidak perlu banyak bacot. Mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya sendiri. Basicnya, bacaannya, saya ambilkan dari kurikulum Merdeka. Soal dari kurikulum Merdeka itu terlalu gampang, maka saya rubah soalnya. Saya lebih menekankan kepada skill. Skill apa? Menulis. Nah, yang tidak diajarkan oleh guru-guru itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah proses penekanan menulis. Kelemahan terbesar anak sekarang gitu. Ketika disuruh menulis, tulisannya sudah gak karu-karuan. Level keterampilan tertinggi di proses pembelajaran bahasa Indonesia kah, Arab kah, Inggris, itu tergantung dari kemampuan mendeskripsikan dalam bentuk tutur yang dielaborasikan dengan kemampuan tangan untuk mencatat dan mendeskripsikan. Saya hakul yakin ketika dia bilang gampang, dan hakul yakin ketika dia bilang kurang susah, kurang angel, itu berarti implementasi dari bahan ajar, di mana di situ anak suruh buat kalimat, suruh buat cerita pendek, suruh buat deskripsi, suruh buat narasi, itu nggak dilakoni. Artinya apa?
kita ini sudah belajar. Ketika kita ini belajar, seringkali saya kemukakan apa yang perlu kita lakukan itu adalah membangun. Apa yang mau kita bangun ketika di LDKS ataupun ketika di English Camp? Improve soft skill, improve skill. Mengimprove soft skill itu tidak ada cara lain, adalah latihan menulis terus-menerus. Ketika orang itu sudah berlatih menulis terus-menerus, maka secara otomatis otak ini semakin encer. Awali dengan sholat, dari situ kita songsong, kita juluk. Rezekinya Allah itu dengan bekerja keras. Bahkan ada guru yang bilang ke saya, ngerasain, kenapa sih Pak Hari kok milihin soro-soro? Pekerjaan yang soro pasti tak take over, pasti tak ambil alih. Mengapa itu? Karena dengan lelah kita itulah, maka kita punya nilai ibadah. Kalau kita lelahnya biasa-biasa saja, di situ tidak ada nilai ibadah, karena kita sudah digaji. Berdasarkan standar gaji PNS, yang bekerja 30 tahun saja, gaji 5.700.000. Kalau gaji sampean di atas itu, pangkat sampean lebih dari golongan 4C. Apalagi yang sudah gaji 7 juta. Gaji 6 juta itu sudah lebih. Sudah di atas standar itu. Ketika kita sudah di atas standar itu, maka secara otomatis kalau kita menilai dalam diri kita, kita kerja, laksanakan tugas, ya sudah. Mana ibadahnya tidak ada. Jadi saatnya lah kita ini move on dengan melihat perkembangan zaman. Jadi intinya itu, buka wawasan. Masa sampean itu beda. Masa saya sekolah dulu beda dengan sekarang. Saya sudah berulang kali kemukakan. Apa itu? Kita akan membuat kurikulum sendiri yang berbasis kearifan lokal. Kita akan punya ciri khusus yang namanya kurikulum kearifan lokal itu, ya paling tidak kita punya ciri khusus. Ciri khusus itu harus berdasarkan pengalaman empiris yang secara terus-menerus harusnya kita lakukan. Sambil contoh di kelas 7 itu ada materi tentang bersuci, ada materi tentang sholat, ada materi tentang, kalau di akidah akhlak, sifat wajib bagi Allah. Itu kalau kita ajarkan sendiri-sendiri, konsep hidup itu tidak bakalan nyambung. Aslinya kalau kita mau mengajarkan secara komprehensif dan holistik dalam proses pembelajaran yang tadi saya kemukakan, kurikulum kearifan lokal Bujang. Belajar tentang sholat diawali dulu dari bersuci. Bersuci dari berbagai macam najis. Ketika bersuci dari beberapa najis, termasuk persiapan sholat, berwudu. Ketika berwudu nanti, puji-pujian, langsung yang dipuji-pujian itu sifat wajib bagi Allah. Wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu nafsi. Wong saiki wis akan pola wis. Sing digawe pujian-pujian wis sing aneh-aneh, justru yang esensi dilupakan. Wahdaniyah, irodat, ilmul hayat, sama la
iku digawe pujian, gak usah pujian sing aneh-aneh. Sifat-sifat wajib bagi Allah rutin ae iku dibaca. Maka secara otomatis kita mempelajari sholat, persiapannya dulu, bersuci fikihnya, terus akidah akhlaknya, pujian itu, baru sholat itu diajarkan bagaimana caranya sholat itu iling-iling sama nani. Nah, karena ya saya cuman istighfar saja. Ketika Ramadan kemarin, saya itu sudah tekankan Ramadan tahun ini, ketika pondok Ramadan itu fokus belajar sholat. Tapi mengapa saya sholatnya sungguh-sungguh? Karena saya terlatih dari kecil, dalam 1 minggu praktek sholat di Bebero Kloso nih ngoningan kelas. Itu 5 murid disimak koreksi, 5 murid disimak koreksi. Itu rutin terus berlangsung. Akibatnya apa? Sholatnya sungguh-sungguh. Percuma kita ngajarin macam-macam ini, tapi kalau sholatnya, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau gunanya, adab sholat nggak ada. Itu yang saya katakan kearifan lokal yang mulai harus kita bahas dan mulai harus kita kerjakan supaya kita punya ciri khusus. Step by step akan saya coba. Madrasah ini butuh pion-pion. Butuh orang yang gampang diajak mikir. Taruhlah teman-teman yang ada di MI, yang tidak punya tanggung jawab sebagai walas. Kalau saya berikan tugas, tunjukkan. Nanti akan saya rekomendasi. Artinya apa? Kembali lagi ke konteks. Demi waktu duha. Allah sendiri bersumpah demi waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu kita mencari rezeki. Waktu kita bekerja. Waktu kita berusaha. Ghiro semangat untuk mencari rezeki itu harus kita keluarkan. Artinya, bolak-balik sampean sudah pinter. Hasil tidak pernah berkhianat terhadap proses. Atau proses tidak mengkhianati hasil. Ngomong bisa tapi faktanya tidak bisa. Tantangan ke depan kita ini besar. Tunjukkan kerja itu nggak usah mere dengan orang lain. Senyampang dan selagi bisa kita kerjakan. Kita tidak usah menunggu orang lain, kita kerjakan. Silakan kembali.